Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hesti Zaskia, mahasiswa YIN SAS Bangka Belitung semester 4, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 2415007. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas UAS Tafsir dan Hadis Bimbingan Konseling yang diampu oleh Ibu Ati Rahmaniar MPD. Mengenai studi kasus yang berhubungan dengan layanan BK, layanan yang diberikan kepada konseli, serta kaitannya dengan tafsir Al-Quran dan hadis. Yang pertama, studi kasus. Studi kasus yang saya ambil berasal dari penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Sigli. Dalam penelitian tersebut, terdapat seorang siswa yang disamarkan dengan inisial SB yang dimana menjadi korban perundungan atau bullying di sekolah. SB sering menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, seperti ejekan dan tindakan yang membuat dirinya merasa tidak dihargai. Nah, akibatnya SB mengalami penurunan kepercayaan diri, merasa rendah diri, sulit berinteraksi dengan teman-temannya, serta cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan pribadi dan sosial siswa. Ia menjadi kurang aktif dalam kegiatan sekolah dan kesulitan dalam mengekspresikan pendapatnya. Nah, oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling memberikan layanan konseling individual untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh SB. Yang kedua, layanan yang diberikan kepada konseli. Yang pertama, layanan awal. Pada tahap awal ini, guru BK melakukan identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara. Konselor mengumpulkan informasi mengenai kondisi siswa, perilaku yang ditunjukkan, serta dampak bullying yang dialami. Selanjutnya, dilakukan asesmen kebutuhan untuk mengetahui permasalahan utama yang dirasakan siswa. Yang kedua, proses dan langkah inti layanan BK. Tahap pertama adalah membangun hubungan konseling, yang mana pada tahap ini konselor harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, penuh empati, agar siswa merasa diterima dan mau terbuka mengenai masalah yang dialaminya. Tahapan yang kedua adalah eksplorasi masalah. Konselor menggali lebih dalam mengenai pengalaman bullying yang dialami oleh siswa, perasaan yang muncul, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Tahap ketiga adalah pemberian bantuan atau intervensi melalui konseling individu. Konselor menggunakan teknik mendengarkan aktif, refleksi perasaan, pemberian dukungan emosional, serta penguatan positif untuk membantu siswa mengembalikan kepercayaan dirinya. Tahapan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Pada tahap ini, konselor membantu siswa menyusun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap evaluasi, guru BK melihat perkembangan siswa setelah mengikuti konseling, seperti perubahan perilaku, kemampuan berinteraksi dengan teman, dan peningkatan kepercayaan diri. Adapun tindak lanjut yang dilakukan adalah memberikan sesi konseling lanjutan apabila diperlukan, melakukan pemantauan perkembangan siswa, serta bekerja sama dengan wali kelas atau pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Nah, jawaban yang ketiga hubungannya dengan tafsir dan hadis BK. Pelaksanaan layanan BK pada kasus ini memiliki hubungan yang erat dengan ajaran Islam. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang menjelaskan larangan menghina, mengejek, dan merendahkan orang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku bullying merupakan tindakan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dapat menyakiti perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok." Ayat tersebut menjadi dasar bahwa setiap individu harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Selain itu, terdapat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis ini menjelaskan bahwa sesama muslim harus saling membantu dan melindungi, bukan justru menyakiti atau merundung. Dalam konteks bimbingan dan konseling, guru BK berperan membantu siswa yang kesulitan agar dapat kembali berkembang secara optimal. Nah, dengan demikian, layanan konseling individual yang diberikan kepada siswa korban bullying tidak hanya bertujuan membantu menyelesaikan masalah psikologis dan sosial, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan kepedulian terhadap orang yang merasa kesulitan. Sekian pemaparan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan penyebutan atau penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.